Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Carlos Monitoring dengan saya Pak Cik Indo dan saya Mak Cik Ina. Kali ini kita membahas hal yang sangat penting bagi masa depan kemajuan Indonesia di masa depan. Ada satu pertanyaan besar yang menjadi pemikiran banyak orang selama ini, iaitu, benarkah sudah sejak lama Indonesia itu sudah memiliki modal yang cukup besar untuk menjadi negara Madjan Asia, di mana sudah dijelaskan di video sebelumnya bahawa negara Madjan Asia itu adalah negara yang mengalami kemajuan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Kembali ke pertanyaan awal, apakah Indonesia sudah memiliki modal atau potensi yang besar untuk menjadi Madjan Asia? Nah, masih penasaran kan? Perlu kita tahu bahawa Indonesia memiliki kekayaan alam luar biasa, yang sangat melimpah dan beraneka ragam, yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan hilirisasi di berbagai sektor. Diawali dari pembangunan untuk sebuah proses hilirisasi di berbagai sektor, inilah sebuah negara akan mengalami lonjakan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, dan hal inilah dapat dimulainya sebagai tonggak yang bersejarah bahawa Indonesia memiliki kemampuan untuk menjadi negara Madjan Asia. Banyak kekayaan alam utama di Indonesia yang dapat dikembangkan dalam upaya hilirisasi. Yang pertama adalah Indonesia memiliki kekayaan alam nikel yang cukup besar. Seperti yang sudah diketahui bahawa Indonesia adalah merupakan salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Dan nikel itu dapat diolah menjadi ferronikel atau nikel murni yang digunakan dalam pembuatan stainless steel dan baterai untuk kendaraan listrik atau electric vehicle. Jadi hilirisasi nikel sangat penting, terutama dengan meningkatnya permintaan global akan baterai electric vehicle. Yang kedua adalah Indonesia memiliki kekayaan alam tembak yang cukup besar. Tembaga itu banyak digunakan dalam dunia industri listrik dan elektronik, terutama untuk kabel dan komponen elektronik. Melalui hilirisasi, biji tembaga bisa diolah menjadi tembaga murni atau produk turunan seperti kawat dan komponen elektronik. Dan yang ketiga adalah Indonesia memiliki kekayaan bauksit. Bauksit adalah bahan utama untuk produksi aluminium. Luar biasa ini, tahu enggak? Bauksit itu bisa diolah menjadi alumina, yang kemudian dilebur menjadi aluminium. Dan aluminium ini sangat penting dalam industri otomotif, konstruksi, dan berbagai industri manufaktur lainnya. Selanjutnya, yang keempat, Indonesia memiliki kekayaan timah, di mana Indonesia juga merupakan salah satu penghasil timah terbesar di dunia. Ini tidak main-main loh. Sedangkan timah itu dapat digunakan dalam industri elektronik, pembuatan bahan solder, dan kemasan, dan lain-lain. Hilirisasi timah bisa menghasilkan produk solder atau bahan untuk komponen elektronik lainnya. Yang kelima yang cukup membanggakan kita adalah Indonesia memiliki kekayaan alam emas dan perak. Ini luar biasa, kedua logam mulia ini sangat bernilai di pasar dunia. Ini tidak main-main. Bagi Indonesia untuk menjadi negara Madjan Asia, emas dan perak tidak hanya digunakan untuk perhiasan, tetapi juga dalam industri elektronik dan medis. Pengolahan biji emas dan perak menjadi produk akhir yang siap pakai dapat meningkatkan nilai tambah yang sangat signifikan. Yang keenam adalah Indonesia juga kaya akan minyak dan gas bumi. Wow, ini juga sangat luar biasa. Indonesia memiliki cadangan minyak dan gas bumi yang cukup besar. Hilirisasi di sektor ini bisa mencakup pengolahan minyak mentah menjadi produk bahan bakar seperti pertama, pertalite, bensin, biosolar, avito dan lain sebagainya, serta produk petrokimia yang digunakan sebagai bahan baku untuk plastik, pupuk, dan bahan kimia lainnya. Yang ketujuh, Indonesia juga kaya akan batu bara. Di beberapa wilayah di Indonesia memiliki kandungan batu bara yang cukup besar. Selain digunakan untuk pembangkit listrik, batu bara bisa diolah menjadi produk turunan seperti briket, karbon aktif, dan gasifikasi batu bara untuk menghasilkan bahan bakar sintetis. Dan hilirisasi. Selain digunakan untuk pembangkit listrik, batu bara bisa diolah menjadi produk turunan seperti briket, karbon aktif, dan gasifikasi batu bara untuk menghasilkan bahan bakar sintetis. Dan hilirisasi batu bara juga mendukung diversifikasi energi. Yang kedelapan, di bidang pertanian, Indonesia juga penghasil karet dan kelapa sawit. Indonesia adalah produsen utama karet dan minyak kelapa sawit di dunia. Karet itu bisa diolah menjadi produk-produk seperti ban, peralatan medis, dan komponen otomotif. Sementara itu,
Minyak sawit bisa diolah menjadi produk turunan seperti biodiesel, kosmetik, dan bahan pangan olahan. Yang ke-9, Indonesia adalah penghasil produk dari hutan, ya berupa kayu dan rotan misalnya. Hasil hutan seperti kayu dan rotan dapat diolah menjadi produk-produk furnitur, kertas, pulp, dan produk dekoratif lainnya. Hilirisasi di sektor ini juga memiliki potensi besar untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi yang diminati di pasar internasional. Yang ke-10, Indonesia juga kaya dalam hal perikanan dan kelautan. Sumber daya laut seperti ikan, rumput laut, dan mutiara bisa diolah menjadi produk makanan olahan, bahan kosmetik, dan produk farmasi. Hilirisasi di sektor kelautan juga berpotensi besar bagi peningkatan ekonomi mengingat Indonesia adalah negara maritim. Nah, sekarang kita sudah paham kan? Coba bayangkan, ternyata Indonesia itu kaya raya dengan kekayaan alamnya kan? Bocornya di mana ini? Kok Indonesia belum bisa menjadi negara macan Asia? Makanya kalau kekayaan alam yang sudah ada ini dikelola dengan baik, pasti Indonesia bisa menjadi negara macan Asia. Selanjutnya saya akan menjelaskan sangat pentingnya bagi Indonesia untuk membangun dan mengembangkan hilirisasi. Hilirisasi, atau pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau menjadi produk jadi di dalam negeri, akan memiliki berbagai manfaat yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemandirian nasional. Ada beberapa alasan mengapa hilirisasi penting bagi Indonesia saat ini. Yang pertama, dengan adanya hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi dengan mengolah bahan mentah menjadi produk yang lebih bernilai, seperti produk logam, bahan baku industri, atau barang jadi. Indonesia bisa memperoleh keuntungan lebih besar atau lebih maksimal daripada jika hanya mengekspor bahan mentah. Dan hal ini akan meningkatkan pendapatan negara dari sektor tambang dan sumber daya alam lainnya. Yang kedua, dengan hilirisasi akan mengurangi ketergantungan pada impor dari negara lain. Dengan hilirisasi akan memungkinkan Indonesia memproduksi bahan baku sendiri untuk industri di dalam negeri, sehingga akan mengurangi ketergantungan pada impor dari negara lain. Hal ini tentu bisa menstabilkan perekonomian dalam jangka panjang, karena industri lokal tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi harga dan pasokan global. Yang ketiga adalah dengan hilirisasi akan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah ke negara-negara lain. Pengolahan bahan mentah di dalam negeri memungkinkan pengelolaan bahan baku utama dan limbah yang lebih baik. Misalnya adanya smelter dapat dilengkapi dengan teknologi pengelolaan limbah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dibandingkan jika bahan mentah langsung diekspor tanpa diolah terlebih dahulu. Yang keempat, tentu dengan adanya hilirisasi dipastikan akan menciptakan lapangan kerja baru. Pengembangan industri hilir membutuhkan tenaga kerja yang signifikan. Ini berarti hilirisasi akan menciptakan banyak lapangan kerja baru. Ini berarti hilirisasi akan menciptakan banyak lapangan kerja baru, baik secara langsung dalam industri pengolahan, maupun secara tidak langsung melalui dukungan logistik, transportasi, dan layanan lainnya. Yang kelima yang tidak kalah pentingnya adalah hilirisasi dapat memperkuat struktur industri nasional. Hilirisasi akan mendukung pembangunan rantai pasok yang kuat di dalam negeri. Dengan adanya industri pengolahan, Indonesia bisa mengembangkan industri hilir yang lebih maju, seperti manufaktur, elektronik, otomotif, dan energi. Yang keenam, yang jelas hilirisasi pasti akan mendukung ketahanan ekonomi dan mengurangi risiko ekspor komoditas. Ketergantungan pada ekspor bahan mentah membuat perekonomian Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Dengan hilirisasi, Indonesia dapat lebih mengendalikan output dan stabilitas ekonomi nasional, karena produk yang dihasilkan lebih beragam dan bernilai tinggi. Yang ketujuh, adanya hilirisasi harus didukung oleh kebijakan dan regulasi pemerintah yang harus dipatuhi, di mana pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk melarang ekspor bahan mentah tertentu, seperti biji nikel, dan mendorong pengolahannya di dalam negeri. Dan hilirisasi akan membantu perusahaan mematuhi kebijakan ini, sekaligus mendukung target pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedelapan, hilirisasi pasti akan meningkatkan kemandirian energi dan sumber daya alam. Dengan mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara mandiri, Indonesia bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi dari gangguan global, seperti krisis energi atau gangguan rantai pasok utamanya dari negara-negara lain. Nah, secara
Keseluruhan, hilirisasi sangat penting karena mendukung transformasi ekonomi Indonesia dari pengekspor bahan mentah menjadi produsen barang bernilai tambah tinggi. Saya kira ini adalah langkah besar menuju kemandirian ekonomi dan penguatan daya saing Indonesia di pasar global, dan dasar inilah yang menjadikan negara-negara lain seperti Korea Selatan, Taiwan, Singapura dan Hong Kong bisa menjadi negara majan Asia. Apakah Indonesia juga bisa menjadi negara majan Asia berikutnya? Jawabannya adalah, tentu saja bisa. Lalu ada apa dengan Indonesia? Walaupun kekayaan alam Indonesia sangat melimpah, lebih kaya dari negara-negara macan Asia, tapi Indonesia masih sulit untuk menjadi macan Asia? Memang ada beberapa faktor dan alasan yang membuat Indonesia masih sulit untuk mencapai status negara majan Asia. Kira-kira apa saja ya faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia masih sulit untuk menjadi negara majan Asia? Untuk itu mari kita simak di episode berikutnya untuk membedah faktor yang menjadi penghambat Indonesia menjadi negara majan Asia. Sampai jumpa lagi dengan saya Pak Cik Indo dan saya Mak Cik Ina di episode berikutnya. Terima kasih.